Skandal korupsi besar di Papua telah mengguncang Indonesia, menciptakan gelombang keprihatinan di seluruh negeri. Kasus ini bukan hanya soal angka-angka besar, tetapi juga tentang dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat Papua yang selama ini mengandalkan pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan. Skandal ini melibatkan mantan Gubernur Lukas NMB, seorang tokoh yang pernah dipercaya memimpin Papua, serta bendahara Provinsi Deus Enumbi. Keduanya kini menjadi sorotan utama dalam penyelidikan yang penuh tekanan dari publik dan media. Mereka diduga kuat telah menggelapkan dana pemerintah dalam jumlah besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan layanan publik antara tahun 2020 hingga 2022. Uang rakyat yang seharusnya menjadi harapan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tak heran, kasus ini langsung menarik perhatian luas. Media nasional dan lokal berlomba-lomba mengabarkan perkembangan terbaru, sementara masyarakat Papua merasa dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya melindungi mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga anti korupsi terdepan di Indonesia mengambil alih penyelidikan. Mereka mengungkap pola korupsi yang sistematis, di mana sumber daya publik dialihkan secara diam-diam untuk memperkaya segelintir orang. Skandal ini menimbulkan pertanyaan mendesak tentang integritas pejabat publik di Papua. Bagaimana pengawasan bisa begitu lemah hingga dana miliaran rupiah bisa hilang tanpa jejak? Apakah sistem pengawasan dan transparansi sudah cukup kuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Penyelidikan KPK yang masih berlangsung terus mengungkap kedalaman praktik korupsi dan jaringan individu yang terlibat. Setiap dokumen, setiap bukti, menjadi kunci untuk membongkar kasus yang telah merugikan banyak pihak ini. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan ini menjadi pengingat keras bagi seluruh Indonesia akan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana publik. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin menguat, didorong oleh suara masyarakat yang ingin perubahan nyata. Kasus korupsi Papua ini menegaskan kembali betapa pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan, terutama di daerah yang sangat membutuhkan pembangunan dan perhatian. Hanya dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, harapan masyarakat Papua untuk masa depan yang lebih baik bisa terwujud. Skandal korupsi Papua telah merugikan negara sekitar 1,2 triliun rupiah. Jumlah ini bukan hanya angka di atas kertas, melainkan kerugian nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan dan memperbaiki pendidikan di wilayah yang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Kerugian besar ini merupakan kemunduran besar bagi Papua, wilayah yang bergantung pada dukungan pemerintah untuk pembangunan. Banyak desa di Papua masih kekurangan akses jalan yang layak, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Dana yang hilang akibat korupsi membuat pembangunan terhambat, sehingga masyarakat Papua harus terus berjuang dengan keterbatasan yang ada. Dana yang seharusnya untuk layanan publik dan infrastruktur diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Proyek-proyek vital seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan raya seringkali mangkrak atau tidak selesai karena anggaran yang dialokasikan telah disalahgunakan oleh oknum pejabat. Penyalahgunaan ini merampas layanan penting dan kesempatan bagi masyarakat Papua. Anak-anak harus belajar di sekolah yang rusak, keluarga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, dan banyak warga yang kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kasus ini mengungkap kelemahan mencolok dalam pengawasan keuangan di pemerintahan provinsi. Kurangnya transparansi dan sistem pengawasan yang lemah membuat praktik korupsi semakin mudah terjadi, tanpa ada rasa takut akan konsekuensi hukum yang tegas. KPK sedang berupaya melacak dan memulihkan aset yang dicuri, tetapi prosesnya rumit dan berkelanjutan. Banyak aset yang sudah dialihkan atau disembunyikan, sehingga membutuhkan waktu dan kerja keras untuk mengembalikan kerugian negara. Skandal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam keuangan publik. Hanya dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat, Papua bisa bangkit dari keterpurukan dan memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Di antara temuan yang paling mengejutkan dalam kasus korupsi ini adalah
bagaimana uang hasil kejahatan digunakan untuk gaya hidup mewah yang tak terbayangkan oleh masyarakat biasa. Salah satu penggunaan dana yang paling mencolok adalah pembelian sebuah jet pribadi, simbol kemewahan dan kekuasaan yang hanya bisa diakses segelintir orang. Lukas NMB dan rekan-rekannya diduga mengalirkan sebagian dari total 1,2 triliun rupiah hasil korupsi untuk membiayai pembelian jet tersebut, serta berbagai barang mewah lainnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua justru dihamburkan demi kepentingan pribadi. Jet pribadi ini kini diketahui berada di luar negeri dan menjadi salah satu aset utama yang diburu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemulihan kerugian negara. Proses pelacakan dan penyitaan aset di luar negeri bukanlah hal yang mudah, karena melibatkan banyak pihak dan yurisdiksi berbeda. Terungkapnya penggunaan dana korupsi untuk membeli jet pribadi ini langsung memicu gelombang kemarahan di tengah masyarakat. Banyak yang merasa dikhianati karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dipakai untuk memuaskan gaya hidup mewah segelintir pejabat. Untuk menghadapi tantangan ini, KPK memperkuat kerjasama dengan otoritas internasional, termasuk lembaga penegak hukum di negara tempat jet tersebut berada. Kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam upaya menyita aset dan memastikan para pelaku diadili sesuai hukum. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga bisa melintasi batas negara, memperumit proses penegakan hukum dan pemulihan aset. Namun, dengan kerjasama internasional yang solid, harapan untuk mengembalikan hak rakyat tetap terbuka lebar. KPK tidak henti-hentinya mengungkap skandal korupsi Papua. Penyelidikan mereka dimulai setelah adanya laporan penyimpangan dalam dana operasional. Dengan mengumpulkan catatan keuangan, kesaksian saksi, dan melacak aset, KPK membangun kasus yang kuat. Kolaborasi lembaga ini dengan mitra internasional sangat penting dalam melacak aset seperti jet pribadi. Pendekatan KPK yang ketat menjadi contoh nasional untuk upaya anti korupsi. Pekerjaan mereka mengirimkan pesan yang jelas korupsi tidak akan ditoleransi. Gaya hidup mewah Lukas NMB sudah terkenal bahkan sebelum skandal itu terungkap. Dia sering menggunakan jet pribadi untuk perjalanan internasional, seringkali untuk rekreasi dan berjudi. Biaya perjalanan ini jauh melebihi kemampuan seorang pejabat publik, menimbulkan kecurigaan. Penyelidikan KPK mengaitkan pengeluaran mewahnya langsung dengan dana publik yang digelapkan. Gaya hidup NMB kini menjadi kisah peringatan tentang kekuasaan yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan sumber daya. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan semacam itu. Proses hukum sedang berjalan, dengan Lukas NMB dan Deus Enumbi secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. KPK telah mendakwa mereka dengan penggelapan dan penyalahgunaan dana publik, didukung oleh bukti substansial. Upaya sedang dilakukan untuk merebut kembali aset yang dicuri, termasuk jet pribadi. Kasus ini menunjukkan konsekuensi korupsi bagi pejabat publik. Ini adalah contoh penting tentang pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Komitmen KPK terhadap keadilan jelas seiring berjalannya kasus. Kasus Papua menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Penggelapan dana mengungkap kelemahan serius dalam pengawasan dan akuntabilitas. Pelaporan yang transparan dan audit rutin sangat penting untuk mencegah korupsi di masa depan. Memperkuat badan pengawas seperti KPK adalah kunci untuk menjaga sumber daya publik. Keterlibatan publik dalam memantau pengeluaran pemerintah, membangun kepercayaan, dan mencegah penyalahgunaan. Pelajaran dari Papua harus mendorong reformasi nasional untuk tata kelola yang lebih baik. Melawan korupsi di Papua membutuhkan upaya bersama dari semua sektor masyarakat. Skandal ini telah memperbarui seruan untuk memperkuat institusi seperti KPK. Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk perubahan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dan pendidikan publik memberdayakan warga untuk menuntut integritas. Organisasi akar rumput memainkan peran penting sebagai pengawas. Hanya melalui tindakan kolektif Indonesia dapat menjadikan korupsi sebagai pengecualian, bukan norma.
Kasus korupsi Papua adalah seruan untuk kewaspadaan dalam perjuangan Indonesia melawan korupsi. Memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah skandal di masa depan. Kewaspadaan publik dan dukungan untuk reformasi anti-korupsi sangat penting. Pekerjaan KPK menunjukkan pentingnya pengawasan yang kuat dan supremasi hukum. Setiap warga Indonesia memiliki peran dalam menuntut pemerintahan yang jujur. Dengan menjunjung tinggi integritas, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan bebas korupsi.